pussy do the rap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surul Parawansyah. Di sini saya akan mendownload RPC menggunakan VirtualBox. Nah, di sini untuk mendownload VirtualBox-nya itu kita bisa kunjungi website ini. Mungkin saya akan taruh di deskripsi. VirtualBox.org. Ya, di sini kita bisa mendownloadnya sesuai dengan jenis laptop kalian, apakah dia Windows, OS, Linux, dan Solaris OS. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, maka dengan mengklik nama Windows, nah di sini kita bisa downloadnya. Karena saya sudah mendownloadnya, kan tidak usah. Nah, ketika kita menginstal, pastikan Anda itu mematikan WiFi dulu, karena takutnya terjadi kesalahan pada saat mendownload. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, banyak yang bertanya-tanya pada saat menginstal VirtualBox ini, pada version itu hanya hanya menampilkan 32 bit saja. Nah, di situ Anda tidak usah khawatir, karena ada solusinya. Solusinya yaitu dengan cara menginstal kembali VirtualBox ini. Dengan menekan dengan menekan tombol repair, kemudian disuruh untuk merestart laptop. Nah, kemudian kita membuka kembali sehingga muncullah 64 bit ini. Nah, seperti itu solusinya. Nah, untuk mendownload RPC dibutuhkan kedua ini. Dibutuhkan salah satu dari ini, apakah dia merek Windows, kali Linux, Ubuntu, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya sudah memasang dua tools, kali Linux dan juga Ubuntu, maka saya sarankan untuk memasang kali Linux, karena kali Linux ini tidak perlu lagi menyeting. Saya sarankan untuk menginstal kali Linux ini dengan website yang ada pada ini. Mungkin saya akan taruh juga di deskripsi. Nah, itu kita bisa mendownloadnya dengan kedua ini. Apakah kita menggunakan firmware atau VirtualBox? Karena kita di sini menggunakan VirtualBox, nah kita bisa mendownloadnya dengan cara mengklik sesuai dengan bit yang ada pada laptop kita. Misal saya mendownload kali Linux VirtualBox 64 bit, size-nya 33. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya, kali Linux itu. Nah, seperti ini. Nah, maka dengan cara memasukkan kali Linux ini akan berbeda dengan Ubuntu. Mungkin karena saya iseng-iseng mendownload Ubuntu itu dengan cara memasukkan secara manual dengan new, nulis Ubuntu, maka secara otomatis seperti ini. Nah, beda dengan halnya dengan kali Linux. Kali Linux ini cara memasukkannya itu dia dengan cara file kemudian import. Nah, di sini kita bisa memasukkan kali Linux itu. Misal seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan dengan mengklik ini, kemudian open. Karena saya sudah memasukkannya, maka nggak usah. Kemudian mengapa saya sarankan kali Linux? Karena jauh berbeda dengan Ubuntu yang proses masukkan ke VirtualBox ini sangatlah rumit.
kemudian penginstalannya pun sangat-sangat lama, membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam kalau dibandingkan dengan Kali Linux yang hanya proses penginstalannya itu 1 kali saja. Dan juga dia itu tidak secara manual, dia terpilih secara otomatis. Misal dengan prosesornya 2, harddisknya ini, Kali Linuxnya ini, video memorinya, storage-nya, kita tidak perlu lagi memasukkan storage-nya lagi. Nah, seperti itu. Maka saya sarankan untuk menggunakan Kali Linux. Nah, ketika kita menekan tombol start, banyak yang bertanya-tanya kenapa error. Nah, adapun errornya seperti mungkin di BIOS pada laptopnya itu pada virtual apakah itu, dia itu disable. Seharusnya dia itu jika kita menggunakan VirtualBox seharusnya dia itu enable. Untuk mengatasi hal itu kita harus mematikan laptop kita, kemudian masukkan BIOS, kemudian enable untuk virtual organization apakah itu, virtual itulah, kita enable, kemudian kita save, kemudian kita jalankan kembali. Nah, itu error yang pertama. Error yang kedua seperti yang saya dapatkan, seperti ketika kita menekan tombol start, dia itu tidak bisa masuk ke Kali Linuxnya karena pada tombol pada preference extension ini dia itu tidak ada. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa error. Mungkin kita coba cek saja dengan masukkan VirtualBox extension pack ini. Mungkin kita bisa downloadnya dengan link itu tadi. Nah, di bawah dari aplikasi VirtualBox ini. Nah, dia itu berada di sini. VirtualBox Extension Pack. Nah, dengan cara menekan tombol Alt Support. Nah, sebelum kita menekan ini, kita harus perhatikan dulu apakah dia itu versi keberapa. Dia itu sesuai persis dengan VirtualBox yang kita miliki. Seperti saya, VirtualBox yang saya miliki yaitu versi 6.116. Nah, di situ kita bisa melihat versinya. Nah, di sini juga kita melihat versinya dan kemudian kita download sesuai dengan versinya, versi VirtualBox ini. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Di sini saya juga sudah mendownloadnya seperti ini. Nah, dan cara memasukkannya itu dengan cara file preference extension. Nah, kan di sini itu tidak ada. Kemudian jika tidak ada, kita tambahkan, kemudian kita pilih yang di download tadi, ya seperti ini. Karena saya sudah memasukkan, maka kita tidak usah saja. Nah, dengan memasukkan itu, maka secara otomatis akan masuk ke proses penginstalan. Mungkin kita bisa tunggu proses penginstalannya ini. Nah, seperti ini proses penginstalannya. Karena di sini kita tunggu. Kita tunggu nyala sampai dia nyala. Kita tak perlu khawatir ya ada tombol error. Bagaimanapun dia tetap masuk. Maka saya di sini benar-benar menyarankan untuk memakai Kali Linux karena proses penginstalannya itu cuma 1 kali berjalan saja, dan juga langsung ke menentukan nama dan password yang Anda masukkan ke toolsnya nanti.
Di sini kita tunggu. Seperti ini tampilan ketika kita sudah mengkonfigurasi memasukkan paspor dan NIM kita. Nah, karena di sini saya sudah menginstal dan sudah memasukkan nama dan paspor saya. Nah, di sini kita masukkan kembali sesuai dengan apa yang ada di proses penginstalan yang tadi. Nah, di sini saya sudah menginstal, langsung login saja. Kita tunggu. Nah, kita tunggu. Belum. Nah, seperti ini tampilan pada Kali Linux kita. Mungkin setiap tools itu berbeda-beda, mungkin dari Windows, tools dengan Ubuntu, pasti gambarnya berbeda-beda. Nah, untuk mendownload RPC-nya, kita bisa masuk ke terminal. Ini terminal emulator. Dengan cara mengklik, kita tunggu. Seperti ini. Untuk mendownloadnya dengan cara sudo apt install rpc bin. Di sini kita disuruh untuk memasukkan paspor. Paspor yang kita masukkan di sini yaitu sesuai dengan proses penginstalannya kita tadi. Proses masuknya kita, proses instalasinya kita masukkan ke di sini. Nah, di sini tidak tampak. Usahakan paspornya itu jangan susah untuk masukkan di sini. Nah, di sini saya sudah menginstal. Kemudian saya install lagi sudo apt install libc dev bin. Seperti ini. Kemudian make, kemudian GUIL. Mengapa seperti ini? Karena saya sudah menginstal RPC, mulai dari RPC bin, RPC install ini, PC Make, PC Make GUIL. Saya sudah menginstal. Dan satu lagi saya menginstal gpc. Situ. Nah, kita di sini disuruh untuk membuat file, bukan disuruh, kita membuat file dengan cara mengklik ini, open folder, kemudian klik kanan, create folder dengan nama rpc, kemudian create. Kemudian kita masuk, klik kanan lagi, create dokumen dengan nama npt file, dan namanya itu add.x ya. Kita isi di dalam, kita isi dengan struct number, in A, in B, kemudian ini, kemudian program, add
version add vers. Kemudian kita masukin add numbers sama dengan 1 sama dengan 0x2 3 4 5 1 1 1. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita file, kemudian save. Nah, sudah ada. Nah, kita kali, kemudian kita di sini clear. Nah, untuk masuk ke file di sini kita dengan menekan cd rpc. Nah, sudah masuk di sini. Nah, langkah selanjutnya itu dengan cara mengecek atau mendownload file-file yang ada yang sudah kita download tadi, yang di rpc tadi, dengan cara rpc gen c add.x. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk make minf field.add. Nah, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk menghubungkan antara klien dengan server, maka kita masuk ke file manager. Nah, di sini kita sudah melihat apa yang kita sudah download tadi. Nah, di sini ada cc client, add client, server. Nah, seperti itu. Untuk menghubungkan antara client dan server ini, kita buka dulu add client ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita rubah inx. Di sini kita rubah inx in y. Kemudian kita ganti di sini add 1 rp bukan ini ya. Di sini bukan add ini, melainkan add itu 1.org.a sama dengan x jadi koma. Kemudian kita copy dengan mengganti b sama dengan y. Kemudian di sini ada if, kita else kan. Nah, dengan cara print result titik 2 d n. Nah, ini menggunakan bahasa C. Kemudian koma, kita copy ini. Nah, kita copy ke sini. Kemudian titik koma. Nah, di sini
kita ganti lagi pada bagian ini, dengan cara host, koma, atoi arg itu, kemudian 2, koma, koma, atoi lagi, atoi, kemudian arg gv, kemudian 3, seperti itu. Di sini kita tambahkan member, mungkin seperti itu, tidak ada lagi yang harus ditambahkan, kemudian save. Nah, di sini kita sudah merubah add clan, kemudian kita merubah di add server.c dengan cara klik kanan mousepad. Nah, di sini kita rubah yang di sini dengan perintah print f untuk memanggil ya, result, bukan add, bintang di n, bukan %d is colored, kemudian n, kemudian titik koma, kemudian kita bawahnya lagi result, bukan belum, kita masuk di sini argv a, koma, argv b, kemudian titik koma, kemudian result sama dengan argv a ditambah argv b, titik koma, kemudian kita save. Nah, kita cek pada di sini, kita masukkan kembali apakah ada terjadi error. Nah, ternyata ada pada add clan-nya. Kita masuk di add clan, open mouse, kita cari salahnya di mana, di domain add arg ya, di situ ada salah, ternyata dia arg di line 24. Sini arg, dia apakah dia arg? Oh, dia berbentuk arg ya. Kemudian kita save, kita kali, kita cek kembali apakah dia ada salah atau tidak. argp di sini masih ada salah di add servernya.
ARGP B ARGP A tambah ARGP B. Dia di mana salahnya ini? Oh, dia di situ salahnya ya. Caranya dia tidak ada koma. Nah, seperti itu. Wah. Kemudian kita masukkan kembali apakah masih ada error. Oke, ternyata tidak ada. Nah, di sini kita sudah bisa memanggil antara client server dengan client antara client dan server. Nah, dengan cara ini kita clean dulu. Clear. Oke, kemudian kita memanggil terminal baru seperti ini. Kita hubungkan dia ke RPC, cd RPC. Nah, kemudian kita di sini ini untuk server dan ini untuk client ya. Kita masukkan di sini sudo /add server ini. Nah, karena di sini dia belum cannot register untuk add frog dan lain-lainnya. Untuk mengatasi ini nggak usah khawatir, dan kita bisa masukkan dengan cara membuka terminal baru, kemudian dengan mengklik sudo service port map start. Nah, seperti ini, kemudian enter. Kemudian kita disuruh masukkan paspor, paspor yang sama. Kemudian kita tunggu. Mungkin ini sudah berhasil. Kita minimize saja. Kemudian kita masukkan kembali. Nah, ini sudah bisa untuk menunggu ya. Sini kita masukkan kembali sudo untuk kliennya sudo /add client, kemudian localhost, kemudian enter. Masukkan paspor sesuai dengan paspor yang sama. Nah, di sini kita sudah bisa memanggil antara RPC add server dan juga RPC add client. Kita bisa menambahkan di sini 1 spasi 2. Nah, dia terpanggil 1 spasi 2. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita bisa juga 1 2 3. Dia 2 saja ya. 1 2 100 50. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja pembahasan tentang dan pemasangan tentang RPC dan VirtualBox. RPC di VirtualBox, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.